Sobat Let's Go, siapa yang di sini suka minum susu? Kalau Momo sih suka banget ya. Bukan sekedar enak dan segar, ternyata minum susu banyak sekali manfaatnya loh. Di dalam susu terdapat berbagai macam kandungan nutrisi seperti kalsium yang bisa bikin tulang kita menjadi kuat. Ada juga protein yang menambah tenaga kita untuk bermain atau bekerja seharian. Nah, buat yang pengen pinter, minum susu juga bagus loh buat mendukung pertumbuhan otak kita. Weekend kali ini Momo bakal ngajakin Sobat Let's Go semua buat main ke kota Banyumas. Sobat Let's Go tahu nggak sih kalau di kota Banyumas ada farm sapi spek New Zealand loh. Tepatnya di BBPT UHPT Baturaden yang terletak di Desa Kemutuklor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Di farm Baturaden ini terdapat kurang lebih 500 ekor sapi yang terdiri dari anak sapi, sapi jantan, sapi betina, dan sapi yang siap diperah. Masing-masing jenis sapi punya kandang sendiri-sendiri loh. Kesehatan sapi-sapi menjadi prioritas utama para petugas. Mereka secara rutin membersihkan kandang sapi dan memandikan sapi-sapinya sebanyak 2 kali dalam sehari. FYI nih Sobat Let's Go, kotoran yang didapat dari pembersihan kandang dan pemandian sapi gak langsung dibuang sia-sia loh. Semua kotoran-kotoran sapinya akan diolah menjadi pupuk untuk memupuk lahan di peternakan yang super luas ini. Dan untuk jadwal makannya, sapi-sapi juga akan diberi makan 2 kali dalam sehari, pada pagi hari dan sore hari. Ada yang diberi pakan khusus semacam kerupuk cemilan, ada juga yang diberi rumput yang telah dicacah-cacah. Loh, kok dicacah-cacah Mo? Iya dong, biar mudahin sapinya ngunyah. Karena kan sapi nggak punya gigi atas alias ompong. Hihihi. Nah, biasanya tuh sapi yang diperah itu ada ciri-ciri tertentu apa semua sapi betina itu bisa diperah? Masalah hasil itu kan harus melahirkan terlebih dahulu. Kan sama dengan manusia, mamalia. Pemerahan susu sapi di sini biasanya menggunakan 2 teknik pemerahan. Ada teknik manual dan juga teknik menggunakan mesin parlor. Tapi sebenarnya sama-sama menggunakan mesin sih. Bedanya kalau teknik pemerahan manual, mesin akan didatangkan langsung kepada sapi yang ada di kandang. Sedangkan teknik pemerahan mesin parlor, sapi yang akan langsung mendatangi mesin parlor yang telah disediakan di tempat khusus pemerahan susu sapi. Nah, kita sudah berada di rumah produksi susu nih Sobat Let's Go. Ini kita kegiatan khusus di rumah buat fasilitasi khusus untuk memproduksi susu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sini kita harus steril dulu. Ya, kita harus pakai masker, terus kita juga harus pakai khusus. Tidak boleh pakai sepatu dari luar. Karena bakteri itu mempengaruhi dari susu juga, baunya dan segalanya. Ruangan ini terbagi menjadi 3 zona. Begitu sudah steril, kita akan disambut dengan zona pertama yang ibaratnya tuh udah kayak ruang kendali utama buat tim produksi. Karena di sini semua data laporan dan kelengkapan keamanan disimpan.
seperti masker, APD, dan juga sendal khusus yang kita pakai. Next, di zona kedua ada ruangan khusus untuk menyimpan botol-botol kemasan agar tetap steril. Loncat ke zona yang paling seru, ya zona 3 atau yang dikenal dengan ruangan produksi. Susu segar yang akan diolah diambil terlebih dahulu dari wadah super duper besar yang bernama Milchan ini. Susu yang siap produksi kemudian dimasukkan ke dalam tungku dan dimasak hingga 3 jam. Masakan 3 jam. 3 jam. Itu yang 80 sampai 120 liter. Dia harus pemasakan harus benar-benar ya, derajat hingga pendinginan. Kenapa sampai 3 jam? Sampai pendinginan. Proses pemasakan susu dilakukan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mulai dari jam setengah 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan sekali produksi, BBPT UHPT Baturaden bisa menghasilkan hingga 280 botol. Dengan berbagai macam varian rasa seperti stroberi, coklat, melon, dan gak ketinggalan juga. Tentu ada yang murni dong. Mantap! Setelah proses pemasakan susu selesai, susu akan dimasukkan ke dalam wadah botol berukuran 110 ml dan 200 ml. Untuk botol-botol yang sudah terisi, kemudian masuk ke dalam zona 2 untuk penguncian tutup botol dan pemberian label produk. Zona 2 ini merupakan ruangan penyimpanan susu. Setelah itu, susu yang sudah selesai diolah dan dikemas akan dimasukkan ke mesin pendingin selama 1 hari. Hingga kemudian dipindahkan ke dalam saukes sesuai SOP pendisplayan yang ada. Ini penting banget loh Sobat Let's Go, demi menjaga susu agar tetap segar dan awet. Nah, setelah melewati berbagai proses panjang tersebut, produk susu BPPT UHPT Baturaden akan langsung didistribusikan ke koperasi milik mereka dengan harga jual mulai dari 2.500 saja loh. Wah, dengan proses seketat itu dan harga semurah meriah ini, worth it banget sih buat dicobain. Ditambah lagi dengan kandungan gizinya yang gak main-main. Sobat Let's Go, jangan ragu lagi ya buat minum susu BBPT UHPT Baturaden yang sehat dan bergizi. Sobat Let's Go, ternyata di BBPT UHPT Baturaden gak cuma ada pengelolaan sapi dan susu sapinya saja loh. Ada juga wisata edukasi dengan view ladang peternakan sapi spek New Zealand. Jangan ketinggalan juga ya buat ngerasain serunya naik odong-odong keliling peternakan sapi yang super duper luas ini. Loh, kok berhenti? Mana odong-odongnya ditutup lagi sama plastik? Kan Momo jadi nggak bisa lihat view luar. Oh, buat disemprot disinfektan. Wah, ternyata di sini kalau mau masuk benar-benar harus sudah steril nih Sobat Let's Go. Odong-odong pun kena semprot. Sip, udah steril nih odong-odongnya dan plastik juga udah dibuka lagi. Saatnya melanjutkan perjalanan. Di sini Sobat Let's Go bisa merasakan wisata alam sambil berinteraksi langsung dengan sapi-sapi.
Wow, seru banget kan? Wah, Beb, cakep gak sih nih pemandangannya? Wah, bagus banget. Kita boleh foto nggak, Pak? Itu foto-foto gak sih? Iya, Gantian deh. aku dulu deh. Oke, Boleh nggak? boleh. Sebelah sini bagus nggak? Bagus. Cakep nih. Hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, gantian dong. Oke. Aku ya. Kamu masih tuh? Bagus gak di sini? Bagus tapi agak diam dikit. Oke. 1, 2, 3. Coba lihat dulu. Ya dong, sini. Gila, bagus banget. Oke, guys, nih buat kalian yang lagi nyari wisata alam di Banyumas, jangan lupa nih kalian mampir di BPPT UHPT Baturaden, yang mana kalian bisa berinteraksi langsung dengan hewan dan kita bisa ngambil suasana yang cerah seperti ini dan kita bisa foto-foto. Kita selfie aja nggak sih, Pak? Boleh, yuk kita selfie yuk. Di sini bagus banget nih. Sini aja. Bagus di sini nggak sih pemandangannya kelihatan? Sini, kita Lewat sini. Nah, yuk. 1, 2, 3. Perjalanan pertama akan disambut dengan kebun stroberi yang baru mulai dikelola. Kebun stroberi akan menjadi tambahan wisata di BBPT UHPT Baturaden. Coba Sobat Let's Go tebak seberapa luas lahan rumput ini. Katanya sih kurang lebih 20 hektar Sobat Let's Go. Wah, luas sekali ya. Di sepanjang perjalanan, kita juga bisa melihat pemandangan gagahnya Gunung Slamet yang menjulang tinggi dari kejauhan. Jadi gak sabar deh nunggu wisatanya jadi. Wajib banget sih kesini lagi buat foto dan memetik buahnya secara langsung. Biar kayak di luar negeri gitu deh. Sobat Let's Go, tahu nggak sih kalau di ladang penggembalaan sapi ini atau tepatnya di Edu Wisata BBPT UHPT Baturaden itu juga disediain tempat untuk pemerahan susu sapi khusus bagi pengunjung. Tapi harus tetap dalam pengawasan ahlinya ya. Sepertinya Kak Fafa mau ikut merah susu juga nih Sobat Let's Go. Kira-kira berani nggak ya? Omo, kerenyo Kak Fafa. Gimana nih Sobat Let's Go? Kalau kalian jadi Kak Fafa, berani nggak nih buat ikutan merah susu sapi di sini? Harus berani dong ya. Sobat Let's Go kan keren-keren. Sebelumnya mohon maaf nih Kak, biasanya tuh sapi diperah setiap hari atau ada ketentuan? Ada jamnya, pagi sama sore. Oh, berarti setiap hari? Iya, setiap hari. Pagi sama sore. Paginya udah berapa tuh? Kalau pagi jam 8-an, Oh, jam 8. Kalau ini juga jam 3, lebih ke ini jam sekarang ya? asar. Oh, gitu. Ini berarti merasnya satu sapi itu harus 2 orang? Apa? Nah, biasanya 1 orang, cuman ini karena ada anak-anak PKL jadi Oh, dibantu. oke. Nah, biasanya tuh sapi itu ada ciri-ciri tertentu apa semua sebetulnya itu sih? Bisa diperah, bisa bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibilangkan. Sebelumnya nih, selama proses pemerahan susu secara langsung, biasanya apa sih kendala yang sering terjadi? Kalau sapinya galak bisa itu apa? Kayak nendang-nendang. Nendang gitu ya? Oh, kayak sebutnya gitu. Ya, ini seharusnya kan digas ke sini biar enggak apa gerak-gerak Berarti ini diikat biasanya? biasanya, cuman karena itu gagal. Wah, gak terasa udah 1 jam aja nih Momo nemenin Sobat Let's Go di minggu pagi ini. Waktunya Momo pamit undur diri dulu ya. Nantikan kembali Let's Go bersama Momo setiap hari Minggu jam 8 pagi. Bye-bye.